Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1551 sampai tahun 1555. Perang didasarkan pada tipu daya. Yang Junhui tidak takut pada Guchen, tetapi ia justru merasa kagum terhadap Gu Yanzi, sehingga ia ingin mencari cara untuk mundur. Guchen bukanlah tipe orang yang pendendam, tetapi ia juga tidak menerima kembang api itu. Katakan pada Tuan Yang bahwa aku menghargai kebaikannya, tetapi aku masih bisa menyelesaikan banyak hal bahkan tanpa sepengetahuannya. Katakan padanya untuk tidak khawatir, aku, Guchen, bukanlah orang yang pendendam. Setelah mengatakan itu, ia mendorong pintu dan keluar. Lan Wancheng menatap petugas keamanan itu dan terkekeh nakal, katakan pada bosmu, kalau soal bersikap baik, dia benar-benar payah. Mungkin Yang Junhui bisa dibilang arogan, dan memang cukup arogan, tapi itu bukan kesombongan yang terpatri dalam dirinya. Kesombongan pria itu berakar dari status, kekayaan, dan pengaruhnya yang terakumulasi, tetapi kesombongan Guchen sudah tertanam dalam dirinya. Bahkan tanpa semua itu, ia tetap arogan, mendominasi, dan meremehkan kebanyakan orang. Ada yang arogan, ada pula yang hanya angkuh. Meninggalkan rumah besar yang tak masuk akal itu, Guchen dan rekan-rekannya akhirnya sampai di pusat kota, memanggil taksi yang sedang menuju kembali dari pinggiran kota. Kota itu tidak jauh, hanya belasan kilometer, dan Guchen meminta sopir untuk menurunkan mereka di lokasi tersibuk di kota itu. Namun, sopir itu, dengan lugas, menjelaskan bahwa kota Anji memiliki 6 distrik, masing-masing dengan pusat komersialnya sendiri. Karena tak punya pilihan lain, mereka meminta sopir untuk menurunkan mereka di lokasi acak di distrik Longtan setelah memasuki kota. Mereka mengenali kawasan komersial yang familiar di sana. Saat ini sudah lewat pukul 4 sore. Arah utara tiba lebih awal, jadi meskipun baru sore, di sini sudah malam. Lampu-lampu jalan di kedua sisi jalan menyala. Tempat ini tidak lagi berada di utara. Dibandingkan dengan perbatasan utara, suhunya sedikit lebih hangat, tetapi airnya sudah mulai membeku. Suhu malam hari beberapa derajat di bawah nol, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi keramaian kota. Akhirnya, aku bisa minum minuman hangat untuk menghangatkan diri. Guchen keluar dari mobil, meregangkan badan, dan menyeringai. Saat ini, ia tiba-tiba menemukan seorang pria sedang mengambil foto dengan ponselnya di dalam mobil keluarga tak jauh dari sana. Melihat Guchen meliriknya, pria itu segera menyembunyikan ponselnya. Tanyakan arah mana. Guchen menepuk bahu Zuo Sandu dan berkata lembut. Ia hanya memberi isyarat oke, lalu rombongan itu menyeberang jalan terlebih dahulu. Hanya Zuo Sandu yang menghilang ke dalam hutan ketika tidak ada yang memperhatikan. Pria di dalam mobil yang baru saja memotret, melihat Guchen dan yang lainnya telah pergi, berpikir untuk melanjutkan pencarian di mobilnya. Orangnya sudah pergi. Semua orang di sekitar, awasi mereka. Ganti, kata pria itu melalui walkie-talkie. Namun saat ini, ia mendongak ke kaca spion dan melihat seorang pria asing muncul di kursi belakangnya tanpa ia sadari. Terkejut, pria itu langsung berbalik dan berseru, siapa kau? Tak lain adalah Zuo Sandu. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik ikat pinggangnya dan mengencangkannya di leher pria itu, menendang jok belakang kursi pengemudi dengan kakinya. Uhuk-uhuk. Siapa? Kau? Wajah pria itu memerah saat Zuo Sandu mengencangkan ikat pinggangnya, membuatnya terdiam. Dengar baik-baik, mulai sekarang, aku akan bertanya, kau yang jawab. Kalau kau masih mau hidup, jawab pertanyaanku dengan patuh. Kata Zuo Sandu dingin, ikat pinggangnya masih erat di leher pria itu. Namun, pria yang tercekik ikat pinggang itu tak bisa bicara lagi dan hanya bisa mengangguk berulang kali, yang akhirnya membuat Zuo Sandu sedikit melonggarkan ikat pinggangnya. Kalian orang yang Junhui atau keluarga Kong. Bahkan saat ini, pria itu masih menguji batas kemampuan Zuo Sandu, Tuan Yang. Tuan yang mengirim kami untuk mengawasi Anda. Omong kosong. Kong Muhong yang mengirimmu, kan? Zuo Sandu langsung membalas, lalu mengencangkan ikat pinggangnya. Iya, hampir membuat pria itu terdiam. Orang-orang di bawah komando yang Junhui selalu memanggilnya, Tuan, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, mereka semua menggunakan gelar yang sama. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Ikat pinggang Zuo Sandu yang terkepal telah berubah menjadi ungu. Saat ini, di sebuah kedai kopi di dalam mall. Guchen, memegang cappuccino dengan sedikit gula, menyesapnya sedikit. Kenapa dia belum datang? Kakak Chen, aku tidak bilang langsung, tapi kalau aku, mungkin aku sudah kembali sekarang. Tidak seperti dia sangat lambat. Lan Wancheng, memegang secangkir kopi bergelembung yang tak bisa ia kenali, menyesapnya dan bergumam dalam hati, sialan. Tiba-tiba, seseorang menarik telinganya dari belakang. Bajingan, aku sudah bilang pergi tadi dan kau tak mau pergi, sekarang kau malah bergosip di belakangku, kau benar-benar hebat. Ketika Lan Wancheng berbalik, ia melihat Zuo Sandu berdiri tepat di belakangnya.
Ia segera menatap Zuo Sandu dengan rasa bersalah dan menyeringai nakal. Aku hanya bilang dengan santai. Kau memang mampu, kau harus pergi, kau harus pergi. Gu Chen tidak berkata apa-apa saat melihat mereka berdua bercanda, hanya tersenyum tipis dan berkata, anak buah Kong Muhong, kan? Ya, anak buah Kong Muhong. Zuo Sandu mengangguk pelan dan berkata dengan lembut. Sebenarnya, tanpa melihat, Gu Chen pada dasarnya bisa menebak bahwa ini adalah wilayah pengaruh Kong. Meskipun Kong Muhong tidak berada di kota Anji, ia pasti memiliki mata-mata di utara. Terlebih lagi, Gu Chen tiba-tiba menghilang dari pandangan Jiangzu baru-baru ini, dan semua orang pasti mencarinya kemana-mana. Belum lagi ada orang-orang Kong Muhong di luar, orang-orang yang Junhui pasti juga mengawasi Gu Chen dan kelompoknya di dekatnya. Setelah menghabiskan kopi mereka, mereka pergi ke restoran hotpot makanan laut, menemukan tempat yang menghadap ke jalan, makan sambil menikmati pemandangan indah di bawah. Sepertinya tidak ada yang makan dengan benar selama 2 hari terakhir. Seekor kepiting raja seberat 6 pon diletakkan di depan Lan Wancheng, lebih besar dari kepalanya, dan ia berhasil memakan seluruh kepiting itu sendirian. Makan pelan-pelan, hati-hati nanti jangan sampai kena asam urat. Gu Chen memegang segelas anggur prem dan menatapnya dengan senyum tipis. Mungkin kebahagiaan hidup hanyalah saat ini, makan daging dan minum anggur bersama beberapa teman dekat. Setelah makan dan minum dengan baik hari ini, mereka harus memikirkan cara untuk pergi ke Gunung Changbai besok. Namun, tiba-tiba terjadi keributan di jalan di lantai bawah. Tapi, Gu Chen tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele seperti itu dan terus minum dan makan daging bersama Zuo Sandu dan yang lainnya, tetapi Li Qing berteriak. Ji Sixuan. Jelas bukan itu masalahnya. Gu Chen dan Jiang Ye mungkin tidak saling berhadapan secara langsung 2 kali, tetapi dia telah bertarung melawan Ji Sixuan beberapa kali. Kekuatan orang ini jelas tidak kalah dengan Gu Chen. Kedua belah pihak bertarung selama 100 ronde, dan diperkirakan mereka tidak akan dapat menentukan pemenang. Selama tidak ada yang curang, ungkapan, imbang, jelas bukan berlebihan. Adapun Jiang Ye, selain pertama kali di waduk ketika dia mengejar Lan Wancheng, dia telah bertarung dengan Gu Chen. Memang, Gu Chen merasa bahwa dia sangat kuat saat itu. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin akan menderita kerugian di tangannya. Namun setelah itu, ia merasa kekuatan orang ini telah menurun. Hari ini, tampaknya bukan Ji Sixuan yang melemah, melainkan keempat leluhur mayat dari Sekte Penggerak Mayat yang menyembunyikan kemampuan mereka yang sebenarnya. Lan Wancheng terkekeh, aku juga berpikir begitu. Orang itu tidak sekuat itu saat melawan kita, tetapi ketika dia membunuh tuannya sendiri, kekuatan tempurnya meledak. Mengapa mereka saling bermusuhan? Apakah struktur internalnya runtuh? Jelas bukan keruntuhan internal, melainkan para petinggi yang meninggalkannya. Zuo Sa. Du terkekeh, menyilangkan tangan. Ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Apa itu kaisar? Siapapun yang diinginkan para dewa menjadi kaisar, itulah kaisar, dan siapapun kaisarnya, semua orang mendengarkan mereka. Mereka mungkin berpikir Ji Sixuan tidak cukup mampu, jadi mereka mencoba menghabisinya. Hal terburuk tentang menjadi seorang kaisar adalah kau ditunjuk oleh orang lain. Seorang pemilik pabrik kecil jelas menjalani kehidupan yang lebih riang daripada seorang manajer perusahaan besar. Pabrik saya memang kecil, tetapi semua pekerja saya yang lebih dari 100 orang harus mematuhi manajer pabrik, karena mereka bergantung pada pabrik ini untuk penghidupan mereka. Namun, manajer di perusahaan besar itu tidak begitu santai. Ia juga mengelola lebih dari 100 orang, tetapi mereka tidak bergantung padanya untuk penghidupan mereka. Mereka bergantung pada bos di belakangnya. Jadi, wajar saja jika mereka tidak begitu berdedikasi pada pekerjaan mereka. Mereka hanya menganggapnya sebagai menyelesaikan tugas, itulah sebabnya Ji Sixuan tidak pernah bisa mengalahkan Gu Chen. Sebenarnya, Ji Sixuan cukup cakap, hanya saja kurang beruntung. Gu Chen berdiri di sampingnya, menyilangkan tangan, dan mencibir. Zuo Sandu juga tertawa terbahak-bahak, ya. Siapa yang menyuruhnya bertemu denganmu? Kalau orang lain, dia mungkin akan berhasil. Perkelahian. Di lantai pertama sudah sengit. Ji Sixuan langsung melempar Hawking beberapa meter jauhnya, menjatuhkan gerobak tahu bakar. Gerobakku. Bayar, kau harus bayar. Seorang wanita parubaya mencengkeram lengan Hawking dan berteriak dengan marah, kau dari kru film mana? Kau menjatuhkan barang-barangku, kau harus memberiku penjelasan. Kau wanita gila, lepaskan aku. Hawking kini mengamuk, dan wanita itu jelas tidak menyadari bahayanya. Bahkan setelah menendang wanita itu, ia masih memeluk Hawking erat-erat, memaksanya membayar. Mungkin belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Pihak lawan terkunci dalam pertarungan sengit, namun mereka malah terjebak dalam masalah sepele seperti itu. Mati. Hawking mengayunkan pisaunya tepat ke leher wanita itu. Gu Chen langsung menghantamkan tangannya ke meja, membuat sumpit sekali pakai melayang ke arah pisaunya. Wus. Klang. Sumpit itu mengenai pisau di tangannya dengan suara nyaring. Namun ketika Hawking menoleh ke atas,
ia masih tidak melihat orang yang melempar sumpit itu. Gu Chen dan yang lainnya segera bersembunyi di balik pintu. Ia tidak ingin mendapat masalah lagi saat ini. Banyak penonton mungkin sudah menyadari bahwa ini bukan adegan film, melainkan pertarungan sungguhan. Dalam sekejap, lantai dasar dipenuhi suara orang-orang berlarian panik, dan Ji Sixuan langsung menerjang kerumunan. Awalnya, Ji Sixuan tidak ingin terburu-buru memasuki pusat kota yang ramai ini, tetapi orang-orang ini mengejarnya terlalu ketat. Bukan hanya anggota sekte penggerak mayat yang terus-menerus mengejarnya, tetapi juga ada Serafim Dewa Pusat, dan Kaisar yang baru diangkat, sekelompok orang yang mengikutinya. Ji Sixuan awalnya bermaksud menuju selatan, tetapi rute selatan terputus, jadi dia harus kembali, yang mengakibatkan dia bertemu kembali dengan sekte penggerak mayat. Ji Sixuan telah menemukan sebuah kebenaran, semakin jauh ke selatan dia pergi, semakin ganas orang-orang ini mengejarnya. Semakin jauh ke utara dia pergi, semakin sedikit orang yang mengejarnya. Hari ini, dia hanya bertemu dengan sekte penggerak mayat. Hou Qing dan Jiang Ye, yang dulunya adalah bawahannya, kini berada di posisi yang berlawanan. Mungkin saat ini, Ji Sixuan benar-benar mengerti bahwa betapapun hebatnya dia akan tetap menjadi bawahan. Bosnya dapat dengan mudah menemukan penggantinya. Dia bukanlah orang yang paling memukau di antara orang banyak, juga bukan orang istimewa, juga bukan orang yang disebut terpilih. Sebelum terpilih, semua orang hanyalah orang biasa di antara orang banyak. Keistimewaannya hanyalah lingkaran cahaya yang ditambahkan oleh beberapa orang. Jika kita berbicara tentang orang terpilih, sebuah takdir, hanya Gu Chen yang dapat dianggap demikian. Apa yang dimiliki seseorang sejak lahir berbeda dengan apa yang diberikan orang lain kepadanya, dan inilah perbedaan antara Gu Chen dan Ji Sixuan. Sebelumnya, Ji Sixuan telah mengikuti jejak Gu Chen, dan Ji Sixuan berusaha sekuat tenaga untuk membangun kekuatan yang dimilikinya. Awalnya, ia hanya diberi gelar kaisar, tetapi bukan kekuatan seorang kaisar. Kelompok-kelompok selanjutnya seperti Sekte Penggerak Mayat, Sekte Yin Yang, Keluarga Han, dan Sekte Legalis. Semuanya adalah klien yang ia bawa seperti kesepakatan bisnis, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Tetapi bahkan dengan kemampuan seperti itu, bisnis selanjutnya bukanlah sepenuhnya miliknya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang tidak dapat disalahkan pada Ji Sixuan. Setiap orang memiliki perspektif yang berbeda, dan masing-masing percaya bahwa yang lain salah. Namun, dari sudut pandang Ji Sixuan, ini masalah mempertahankan diri. Mereka yang terus-menerus mengaku tidak egois adalah yang paling munafik. Bahkan Gu Chen selalu mementingkan diri sendiri, mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak bisa memahami hidupnya sendiri dapat menginspirasi orang lain dengan ketulusan hatinya? Mengatakan bahwa Ji Sixuan salah, tetapi ia terlalu berpikiran jernih dan tahu persis apa yang diinginkannya. Di dalam restoran hotpot makanan laut di lantai 2. Gu Chen dan kelompoknya berdiri menyamping di belakang papan iklan di pintu masuk. Li Qing, periksa situasi di lantai bawah. Li Qing, yang berdiri di samping, mengintip keluar. Jalan pejalan kaki yang dulu ramai di lantai 1 kini hampir sepi. Sekelompok besar orang bersembunyi di toko-toko di kedua sisi, mungkin menyadari bahwa pertempuran itu nyata, pertempuran sengit antara kedua belah pihak, sementara yang lain hanya sedang syuting film. Ayo pergi. Hampir tidak ada orang di lantai bawah. Kata Li Qing lembut, sambil menunduk. Gu Chen kemudian duduk dan melanjutkan makan, semuanya, ayo makan cepat. Apakah kalian sedang memikirkan? Zuo Sandu memperhatikan ekspresinya yang sedikit khawatir dan bertanya dengan tenang. Kekhawatiran Gu Chen pasti berkaitan dengan apa yang baru saja terjadi. Dia meletakkan sumpitnya, mendongak, dan tersenyum nakal namun penuh arti, bukankah kita kekurangan pemandu untuk Gunung Changbai? Ya. Mendaki gunung itu mudah, tetapi menemukan gerbang perunggu itu sulit. Kecuali kita kembali dan memohon pada orang bernama Yang Junhui itu lagi, aku benar-benar tidak menyukainya. Zuo Sandu mendesah sambil memakan lobsternya. Bukankah diantar langsung ke rumah kita? Kelompok itu akhirnya mengerti maksud Gu Chen. Lan Wancheng cepat menjilati jarinya dan berkata, Saudara Chen, apa kau yakin tidak salah? Kita musuhnya. Dulu memang begitu, tapi belum tentu sekarang. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh, lagi pula, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Menurutmu apa yang paling kurang darinya saat ini? Lan Wancheng dan Li Qing menggelengkan kepala sedikit. Saat kau kehausan di padang pasir, sebotol air seharga 1 yuan jauh lebih berguna daripada sekotak emas. Saat kau kelaparan, semangkuk nasi yang diberikan kepadamu jauh lebih berguna daripada rumah. Gu Chen melanjutkan, berbicara dengan bebas, membiarkan Lan Wancheng dan Li Qing memutuskan apakah mereka mendengarkan. Kata-katanya kasar tetapi benar. Yang paling kurang dari Ji Sixuan saat ini mungkin adalah pengakuan dan bantuan semua orang. Dia mungkin telah mengalami pengejaran seperti ini berkali-kali, dan dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak di malam hari, terus-menerus gelisah hanya dengan suara sekecil apapun. Seiring waktu, di bawah tekanan yang begitu tinggi,
bahkan orang normal pun akan menjadi gila, terkadang bahkan berpikir bahwa hidup seperti itu lebih buruk daripada mengakhiri semuanya. Hei, Saudara Chen, jangan membuatnya begitu rumit. Apa kau harus memperumit semuanya? Lan Wancheng mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. In membuat Gu Chen menggosok pelipisnya, sudah kubilang jangan melihat janda kecil tetangga mandi saat belajar, tapi kau bersikeras. Sekarang kau tahu kesalahan karena kurang belajar, kan? Mungkin Lan Wancheng dan Li Qing masih bingung, tetapi Zuo Sandu sangat peka, melihat semuanya dengan jelas seperti cermin. Apa kau akan membantunya? Pasti sulit menaklukkan orang seperti itu dengan membantunya secara langsung. Sekalipun harimau sedang sial, ia tetaplah harimau, ia tidak bisa menjadi kucing. Sekalipun serigala lapar tertangkap, ia tetaplah serigala, bukan anjing. Zuo Sandu juga tertawa bercanda. Gu Chen terus makan, tetapi dalam hatinya ia sedang menghitung rencana kecilnya sendiri. Mau atau tidak dia urusannya, aku membantu atau tidak, tidak ada konflik. Kalau semuanya harus dilaporkan, pasti tidak akan dilakukan. Gu Chen menyeruput makanannya dan terkekeh. Memang, jika tujuan awalnya hanya menyelamatkan Ji Sixuan dan kemudian menyuruhnya memimpin semua orang ke Gunung Changbai, itu mustahil. Seperti yang dikatakan Zuo Sandu, meskipun ia sedang tidak beruntung, sifat keras kepalanya tetap ada. Kembali pada periode tiga kerajaan, ketika Zhang Liao, yang mengikuti Lu Bu, ditangkap oleh Cao Cao, ia menolak untuk menyerah, menunjukkan integritas dan martabatnya. Tapi apa yang dilakukan Cao Cao? Ia dengan tekun membantu Zhang Liao mengikat tali sepatunya yang terlepas, berjanji untuk segera membebaskannya, mengatakan bahwa seorang pahlawan tidak akan mempersulit pahlawan lainnya. Pada akhirnya, beginilah cara Cao Cao benar-benar memenangkan hati seorang jenderal yang kuat. Semakin seseorang memiliki karakter seperti itu, semakin hormat dan perhatian mereka seharusnya. Mendengar kata-kata Gu Chen, Lan Wancheng menoleh padanya dan bertanya, Saudara Chen, apakah kamu mengatakan kamu berencana untuk membantu Ji Sixuan? Kamu tahu, musuh dari musuhku adalah temanku, kan? Gu Chen melempar puntung rokoknya ke lantai dan tersenyum tipis. Pada akhirnya, Ji Sixuan dan Gu Chen tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mereka hanya berdiri di pihak yang berbeda. Dalam pertikaian Chuhan, masing-masing melayani tuannya sendiri, apa itu salah? Mereka semua hanya berusaha mencari nafkah. Sekarang ras dewa telah meninggalkan Ji Sixuan, informasi yang dimilikinya mungkin sesuatu yang tak bisa didapatkan Gu Chen dan kelompoknya, bahkan dengan usaha yang luar biasa. Sekalipun mereka tak bisa memenangkan hatinya, setidaknya mereka harus memberinya jalan keluar agar mereka bisa bertemu lagi di masa depan. Karena mereka tak bisa berteman, mereka tentu tak seharusnya bermusuhan. Ditinggalkan oleh ras dewa berarti dendamnya pada Gu Chen bisa dihapus bersih dan tak akan ada lagi hubungan. Aku benar-benar tak mengerti kenapa kau membantunya. Orang itu telah merusak rencana kita berkali-kali, dan dia mencoba membunuhmu berkali-kali. Kau benar-benar berencana membantunya, kata Lan Wancheng tanpa daya. Ia mungkin tak akan pernah mengerti kenapa Gu Chen mau mengambil keputusan ini. Tidak menendangnya saat ia terpuruk sudah cukup baik baginya, tapi ia tetap harus membantunya. Jika Gu Chen dalam situasi sulit, Ji Sixuan mungkin akan menendangnya saat ia terpuruk. Zuo Sandu menepuk pundaknya dan terkekeh, makanya kamu cuma bisa jadi adik kecil, bukan kakak besar. Lihat saja visinya, sobat. Kau tahu, merekrut ahli alam jiwa baru lahir bisa sangat membantu tim. Di dunia orang dewasa, tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan makan dan minum. Kalau tidak bisa, 2 kali makan dan 2 kali minum sudah cukup. Gu Chen duduk dan melanjutkan makan hotpot dan minum anggur. Tuan Muda Gu, kapan kita akan membantu? Li Qing tiba-tiba bertanya dari samping. Karena dia menawarkan bantuan, mengapa dia masih duduk di sana setelah sekian lama? Tidak usah terburu-buru. Biarkan dia dipukuli dulu. Gu Chen terkekeh sambil makan daging. Saat ini, di Jalan Binjiang di distrik Longtan, kota Anji. Angin malam yang dingin menderu-deru di seberang sungai, dan seluruh jalan di tepi sungai tampak sepi di malam hari. Ji Sixuan melompat ke samping dari trotoar atas ke promenade bawah Jalan Binjiang. Begitu dia melompat turun, Hou Qingjiangye berdiri di depan, dan Ying Gouhanba berdiri di belakang untuk melindunginya. Mereka menghalangi Ji Sixuan dari kedua sisi, menjebaknya di lorong sempit. Ji Sixuan, memegang pedang kaisar, melirik keempat pria itu sekilas, apa kalian benar-benar bertekad untuk membunuhku? Bukannya kami ingin membunuhmu, tapi karena kau mengkhianati tuan kami, jadi kami tidak punya pilihan selain membunuhmu. Tuan Muda Ji, kami sudah mengikutimu cukup lama. Jangan terlalu mutlak dalam segala hal yang kau lakukan. Kata Hou Qing sambil tersenyum tipis, sambil melambaikan kipas di tangannya. Jiang Ye, yang emosinya lebih labil, langsung mengumpat, persetan dengan ibumu, kau benar-benar bisa lari. Hanya dalam beberapa hari, kau sudah lari dari utara ke utara tengah, lalu dari utara tengah ke timur laut. Karena kau tahu akan mati, tidak bisakah kau menjadi laki-laki dan mengakhirinya dengan cepat?
Mengingat sudah berapa lama kami mengikutimu, bisakah kau tidak mempersulit kami? Orang-orang ini telah mengejarnya dari Gunung Changbai, menempuh jarak setidaknya 1000 kilometer. Sayang sekali kalau orang ini tidak memenangkan kejuaraan lari jarak jauh. Tepat pada saat ini, seorang pria bertopeng hitam berdiri di puncak pohon gundul di sampingnya. Apa yang kalian lakukan berlama-lama? Serang! Teriak pria itu dengan marah. Pria berbaju hitam itu adalah kaisar baru yang dipilih oleh para dewa untuk menggantikan Ji Xixuan. Keempat leluhur mayat dari sekte penggerak mayat juga maju selangkah demi selangkah, berjalan menuju Ji Xixuan. Area tempat ia berdiri dan area tempat ia bergerak perlahan-lahan menyusut. Bunuh! Dengan perintah pria berbaju hitam, keempatnya segera menyerbu ke arah Ji Xixuan. Di ruang sempit ini, menggunakan pedang sebenarnya sangat pasif. Untungnya, hanya sedikit orang yang datang ke sini, dan keempatnya bertarung dengan sengit di jalan tepi sungai di bawah jembatan. Ji Xixuan awalnya berpikir bahwa begitu ia memasuki pusat kota yang ramai, orang-orang ini tidak akan berani mengejarnya. Ia meremehkan tekad mereka untuk membunuhnya. Beberapa orang telah terluka di sepanjang jalan. Baru saja, di pusat kota, 2 orang hampir mati karena pedangnya, untungnya itu alarm palsu. Melihat jumlah mereka terlalu banyak untuk dilawan dengan mudah, Ji Xixuan membawa mereka ke tepi sungai, berniat untuk menghadapi mereka satu persatu. Meskipun 1 lawan 4, seorang kultivator alam jiwa baru lahir tetaplah seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Ruang terbatas membatasi kemampuan dan keterampilan Ji Xixuan, dan juga membatasi mereka. Karena tidak dapat menggunakan senjata, mereka hanya bisa menggunakan pertarungan tangan kosong. Setelah Ji Xixuan mengayunkan pedangnya ke belakang, keempatnya mencoba menyerang bersama, tetapi ruang terasa terlalu sempit, jadi mereka harus menyerang satu persatu. Sebuah jentikan tangan. Jiang Ye terlempar ke belakang. Tangan 1000 jangkrik. Seru Hawking terkejut melihat ini. Itu menggambarkan teknik Killing Heart Guanyin, sebagai salah satu yang paling mematikan di antara 8 teknik tertinggi. Teknik itu bukan sekadar metode kultivasi energi internal. Teknik ini juga mencakup teknik tinju dan telapak tangan, membentuk sistem yang relatif lengkap. Pengejaran mereka terhadap Ji Xixuan bukan hanya untuk membungkam para saksi. Mereka mengincar teknik Killing Heart Guanyin ini. Satu tangan 1000 jangkrik membuat Jiang Ye terlempar beberapa meter, langsung membuatnya muntah darah. Itu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Orang-orang biasanya hanya melihat Ji Xixuan menggunakan pedang, mengabaikan fakta bahwa teknik tinju dan kakinya juga sangat terampil. Pria berpakaian hitam yang berdiri di pohon itu melompat, sosoknya melesat 2 kali di udara, sebelum melepaskan tendangan kuat dari atas, menghantamkannya dengan keras ke dahi Ji Xixuan. Melihat ini, ia segera menggunakan tangannya untuk menangkis. Bang! Tendangan itu mengenai tangannya, kedua kekuatan itu bertabrakan dan menciptakan ledakan besar. Bahkan air sungai pun bergetar. Aura Ji Xixuan berwarna emas, sementara aura pria bertopeng hitam berwarna putih. Aura mereka berbenturan, tak selaras, dan saling menguras. Klang! Kakinya tertancap di tanah, sementara pria berbaju hitam terus mengerahkan tenaga. Tiba-tiba, Ji Xixuan bergerak, melakukan salto ke belakang, tangannya di tanah, dan menendang. Bang! Pria berbaju hitam itu terpental beberapa meter. Sambil melarikan diri, ia melemparkan bom asap ke kakinya. Itu bom. Turun! Teriak Hanba ketakutan. Mereka semua jatuh ke tanah, tetapi beberapa detik berlalu tanpa ledakan, hanya suara desisan. Mendongak, mereka hanya melihat langit putih di depan. Adapun Ji Xixuan, dalam 2 atau 3 detik itu, ia sudah berlari sejauh yang tak diketahui. Bersambung.